Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Jadi di sini ya, kali ini di hari libur, hari libur nasional dan libur panjang karena ya ada Isra Mi'raj, kemudian ada Imlek. Alhamdulillah. Jadi aku sempatin ya buat nyampaikan ini ke kalian di hari libur ini. Dan ada juga kemarin kampanye terakhir dari masing-masing capres 01, 02 dan 03. Jadi harapannya ya siapapun yang terpilih nanti mudah-mudahan bisa membawa negeri ini, bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, rakyatnya juga sejahtera, termasuk juga dalam perekonomian yang tentunya nanti akan berpengaruh juga ke dunia investasi. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian ya, gimana hitung-hitungan aku terkait investasi yang aku hitung melalui Excel ini dan diambil dari data laporan keuangan salah satu emiten di saham yaitu Cikarang Istrindo. Aku disclaimer dulu ya ke kalian, ini belum tentu analisa yang aku hitung-hitungan yang aku sampaikan ini mungkin perlu dianalisa lagi lebih dalam untuk kalian. Tapi kalau kalian punya pemikiran lain, mungkin bisa sharing juga di kolom komentar. Oke. Nah, Cikarang Istrindo ini di emiten IHSG salah satu saham syariah ya. Dan inilah aku dapatkan data dari laporan keuangannya. Ini sebenarnya dalam bentuk dolar, tapi udah aku konversikan lagi menjadi bentuk rupiah berdasarkan kurs dolar yang ada di laporan keuangan mereka. Nah, buat kalian yang pengen ini dijadikan tabungan saham ya, dividend stock ini salah satu saham yang menurut aku recommended karena membagikan dividen dalam setiap tahun itu cukup rajin. Kalau aku hitung dari historinya ya, ini bisa di angka 8,18%. Kalau keseluruhan mungkin di 7,1% ya. Nah, ini data yang ada di tabel ini memang berdasarkan laporan keuangannya, jadi udah aku konversikan ke dalam bentuk rupiah. Jadi bisa kita lihat dari grafik-grafiknya aja ya. Grafik-grafiknya ini kita lihat masing-masing. Ini aku buat dividen yield, DY, DPR, dan dividen per share. Dividen yield, dividen payout ratio, dan dividen per share. Ini bisa dilihat ya, dividennya cukup stabil di 8%, 6%, 6,9, 8,65, 9,6, dan 9,7. Di laporan 2023 full year masih belum keluar ya. Dan di mana nih, di dividen persennya juga stabil, paling rendah 57 di tahun 2021, dan dividen payout rasionya cukup besar di 91,64%. Cikarang Istrindo ini cukup stabil ya, karena bisnis yang dilakukan adalah menyuplai listrik salah satu IPP di Indonesia yang berada di Kota Bekasi yang menyuplai ke daerah industri, kawasan industri. Selain itu juga terdapat penjualan ke PLN. Mungkin perlu diketahui juga kalau untuk power ini Cikarang Istrindo ini punya kurang lebih daya terpasangnya pembangkitnya di 1000 MW ya. Dan 70% sekitar 70% itu gas, sisanya itu batu bara dan biomas. Dan sedang ada ekspansi juga ke PLTS. Oke ya. Lanjut ke PBV pair. Ini PBV pair. Nah, ini grafiknya per 9,45 tahun 2022.
dan PBV-nya 0,98. Lanjut untuk book value dan harga rata-rata. Ini harga rata-rata yang aku ambil, dirata-ratakan dari harian tiap tahun. Jadi seumpama di tahun 2016 itu selama jam kerja bursa, saya ambil rata-ratanya, jadi tiap hari itu selama setahun 1400. Nah, ini terakhir, ini harga penutupan di 700 rupiah. Ya, 700 rupiah. Sini harga wajar prediksi ini 691,7. Kita buletin lah 692 rupiah. Emasnya sekitar minus 1,21%. Jadi ini harga wajar ini aku hitung berdasarkan apps per share-nya. Ini enggak TTM ya, ini rata-rata sih sebenarnya. Sorry. Apps ini 70,93, ambil yang terakhir ya, tahun 2022. Lanjut untuk per rata-rata selama berapa tahun nih? 7 tahun 9,75. Jadi kalikan hasilnya 692. Nah, ini MOS-nya agak cukup besar ya, tapi kalau aku sendiri sih udah mulai recommended untuk nyicil ini saham karena dividen yieldnya cukup stabil. Nah, terkait utang DER ini di power cenderung menurun, jadi kita juga tetap harus monitor hutangnya ya, jangan sampai emiten yang kita hold untuk investasi di saham ini ada potensi untuk collapse. Jadi DER-nya juga perlu kita pantau, dan kita lihat power ini secara tahunan memang turun, mudah-mudahan. Dan kalau dilihat ini memang angkanya cukup besar ya, namun dia cukup stabil dan cenderung menurun, jadi bisa dikategorikan cukup aman. Nah, lanjut untuk ini ya, jadi setelah kita bisa memprediksi yield, coba kita simulasikan ke dalam dua metode yang aku bikin ini opsi yang pertama ini opsi nabung, opsi dengan penghasilan UMR, dan opsi tidak berpenghasilan ya. Simulasinya ya ini ya, mungkin ini akan aku bahas di video selanjutnya ya. Nah, untuk teman-teman buat yang pengen menyaksikan ini mungkin bisa subscribe dulu agar aku tetap semangat untuk memberikan sharing-sharing terkait simulasi-simulasi seperti ini dan kita bahas bersama-sama ya. Jadi buat kalian bisa subscribe, itu pun kalau kalian ya kelas biar aku tetap semangat. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas opsi nih, dua opsi ini ya. Oke, lanjut. Semoga kita sehat selalu. No slot, cicil lot.